Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primasya Firdosi dengan NIM A51024026 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi di sini saya ingin memberikan sebuah metode pengembangan motorik halus peserta didik atau siswa dengan menggunakan metode penulisan tegak bersambung. Saya mengambil metode ini karena metode ini adalah metode yang paling mudah atau paling praktis dibandingkan metode yang lain seperti menggambar dan mewarnai. Di sini latar belakang saya mengambil pengembangan motorik halus karena pengembangan motorik halus untuk saat ini sudah mulai mengalami penurunan karena era digitalisasi yang dimana anak-anak sudah jarang menggunakan atau memegang buku ataupun pensil, dimana dari situ anak mengalami kemunduran ataupun keterlambatan dalam pengembangan motorik halus. Selain itu juga ada dua faktor yang menyebabkan keterlambatan pengembangan motorik halus siswa ataupun anak, yang dimana itu disebabkan dari faktor internal ataupun eksternal, dimana internal dialami oleh siswa karena adanya kecacatan ataupun bawaan lahir. Yang kedua dari eksternal ataupun stimulus dari guru ataupun orang tua, yang dimana tidak mendorong anak untuk dapat mengembangkan motorik halus seorang peserta didik. Mengembangkan motorik halus dengan menggunakan metode penulisan tegak bersambung dapat menjawab bagaimana mengatasi seorang peserta didik yang mengalami keterlambatan perkembangan motorik halus, yang dimana biasanya terjadi karena faktor internal maupun faktor eksternal yang sudah kita singgung di awal. Seperti dari faktor eksternal karena kurangnya stimulus dari orang tua ataupun dari guru, yang dari faktor internal yang disebabkan karena kecacatan ataupun bawaan lahir. Guru dan orang tua adalah sarana utama dalam mengembangkan motorik halus ini karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Orang tua juga dapat memberikan stimulus dengan mengajak anak menulis tegak bersambung di rumah karena hanya dibutuhkan pensil dan buku tegak bersambung saja, di mana sasaran utama dari metode ini adalah anak yang mengalami keterlambatan perkembangan motorik halus, yang biasanya terjadi di antara kelas rendah, yang dimana itu adalah kelas 2 sampai kelas 4. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah saya sampaikan adalah pengembangan motorik halus pada siswa merupakan aspek penting dalam tahap tumbuh kembang anak, terutama pada siswa sekolah dini atau sekolah dasar. Motorik halus melibatkan koordinasi antara otot-otot kecil, terutama dengan tangan dan jari jemari, yang sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas seperti menulis, menggambar, memotong, serta menggunakan alat peraga. Selain itu juga dengan mengembangkan motorik halus ini kita dapat mendukung prestasi akademik anak, terutama dalam kejuaraan menggambar ataupun menulis, karena anak yang memiliki kemampuan motorik halus lebih daripada anak yang lain biasanya memiliki gambaran, warna, pewarnaan ataupun penulisan yang lebih bagus daripada orang yang lain. Sekian presentasi atau video yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.